Halo semua, pernah nendang bola kan? Pasti pernah dong. Kelihatannya sih gerakan yang biasa banget ya. Tapi, sadar nggak sih, di balik tendangan sesimpel itu, ada sebuah hukum fisika super penting yang lagi bekerja? Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi coba pikirin lagi. Kenapa bisa begitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri kecil ini bareng-bareng. Dan percaya deh, jawabannya itu jauh lebih keren dari yang kamu bayangin. Dan ini dia jawabannya. Kuncinya adalah hukum kedua Newton. Eits, jangan langsung mikir ini rumus fisika yang ribet di buku pelajaran ya. Anggap aja ini kayak kode rahasia alam semesta yang ngejelasin semuanya. Oke, kita lihat formula ajaibnya. F sama dengan M kali A. Kelihatannya simpel banget kan? Cuma 3 huruf. Tapi, percaya atau enggak, 3 huruf ini yang ngejelasin seluruh cerita soal gerakan di sekitar kita. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. F, yang artinya gaya. Sebenarnya apa sih gaya itu kalau kita lagi ngomongin soal nendang bola? Coba deh, bayangin gerakannya kita bikin jadi slow motion. Kaki kamu ngambil ancang-ancang, mengayun, mendekati bola, dan jeduar. Nah, pas banget kaki kamu kena bola, disitulah kamu ngasih gaya. Gaya inilah yang bikin bola yang tadinya diem jadi bergerak, atau bahasa kerennya jadi berpercepatan. Jadi, gampangnya gini, makin kenceng tendangan kamu, makin besar juga gaya yang kamu kasih, ya. Makin ngebut juga bolanya melesat. Sesederhana itu. Tapi, tunggu dulu. Ternyata nggak cuma soal gaya doang loh. Ada satu bagian lagi dari puzzle ini yang sama pentingnya, yaitu M untuk massa. Kenapa? Karena ya, benda yang kita tendang itu ngaruh banget. Nah, sekarang coba deh lihat perbandingan keren ini. Bayangin kamu nendang 2 bola dengan kekuatan yang persis sama, oke? Pertama, bola plastik yang enteng. Wush! Gampang banget kan melesatnya? Terus, dengan kekuatan yang sama, kamu tendang bola sepak yang lebih berat. Nah, gerakannya pasti lebih lambat. Coba bayangin lagi kalau yang ditendang itu bola bowling. Aduh, yang ada kaki kamu yang sakit kan? Itu semua karena masanya beda-beda. Nah, ini dia kesimpulannya. Bola yang lebih enteng, ya jelas lebih gampang dibikin ngebut. Sementara bola yang lebih berat, butuh gaya yang jauh lebih besar buat bisa bergerak. Baiklah, sekarang waktunya kita gabungin semuanya. Kita udah punya gaya, kita udah punya massa. Sekarang, yuk kita lihat gimana dua-duanya ini bekerja sama dan ngebuktiin hukum Newton di dunia nyata, di depan mata kita. Slide ini ngejelasin semuanya kan? Kalau nendangnya pelan-pelan, gayanya kecil, ya bolanya cuma menggelinding santai. Tapi begitu kamu nendang sekuat tenaga, gayanya gede banget, bolanya langsung melesat kayak roket. Tuh kan, jadi ini tuh bukan teori ribet dari buku fisika yang cuma buat hafalan. Kamu tuh sebenarnya pakai hukum ini tiap hari. Pas kamu dorong troli belanjaan, apalagi kalau lagi penuh, itu hukum kedua Newton. Pas kamu lempar kertas ke tempat sampah, itu juga sama. Bahkan sesimpel kamu mencet odol pas sikat gigi, itu semua hukum kedua Newton lagi bekerja. Keren ya? Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih poin paling penting yang harus kita ingat? Yuk kita simpulkan dalam satu kalimat pamungkas. Dengerin baik-baik ya, karena ini intinya. Semakin besar gaya yang kamu kasih ke suatu benda, semakin besar juga percepatan benda itu. Titik. Sesimpel itu. Kalau kamu mau bikin sesuatu gerak lebih cepat, ya kamu harus kasih gaya yang lebih gede. Hukum ini bukan cuma tentang bola loh, hukum yang sama yang bikin roket bisa meluncur keluar angkasa, hukum yang sama yang bikin mobil kita bisa jalan di jalanan. Jadi sekarang pertanyaan buat kamu, coba deh perhatiin sekeliling kamu. Benda apa lagi sih yang bergerak karena hukum ini? Aku jamin, mulai sekarang, kamu bakal ngelihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Selamat menjelajah!